Hai, halo, apa kabar? Ini adalah video rekaman IG Live Performance versus Mental Health bagian kedua. Pada video pertama, kita sudah menyaksikan penjelasan tentang talent management. Lalu pada video bagian kedua ini, kita akan mendiskusikan tantangan apa saja yang dihadapi praktisi HR dalam men-setup talent management. Yuk kita saksikan. Sekarang orang jadi takut untuk menceritakan pengalamannya ada di bidang kerja tertentu dan akhirnya bicara tentang sesuatu yang normatif, tentang misalnya, ya Pak, saya cukup bahagia atau bukan bahagia, saya senang ada di bagian ini karena saya belajar banyak. Padahal dia itu melakukan teknik ini, kata orang Jawa, tekan dan pendam. Jadi yang dia rasain ditekan dan dipendam sama dia karena takut. Jadi waktu itu yang kulakukan kita sparing sih. Jadi bagaimanapun juga nggak bisa yang namanya manajer cuma dikasih guideline ini. Kita kan provide guideline ya HR. Ini Bapak Ibu melakukan ya gitu. Ini schedule-nya CM melakukannya ini gitu. Nggak akan mungkin bisa kayak gitu. Jadi dulu aku harus memang spend waktu banyak untuk sparing. Sparing itu dalam artian buat apa? Buat ngasih contoh sebenarnya. Jadi aku lebih banyak diam sih sebenarnya, lebih banyak diam. Tapi kita melihat, oke, gini. Tapi dan dari situ sebenarnya dari sparring dengan manajer kita bisa ngasih tahu ini sebenarnya masih kurang. Ini Bapak nggak boleh kayak gini loh, seharusnya harus kayak gini gitu. Jadi istilahnya itu kayak ngasih mereka feedback secara langsung gimana cara melakukan si ECI ini. Kenapa Bapak harus terbuka, bukannya apa ya? Bukannya defense ya, betul kata-katanya dapat, bukannya defense. Enggak, saya merasa saya udah ini gitu. Dan sekali lagi melakukan ECI harus tanpa ada disangkut pautkan dengan yang namanya performance, karena kalau misalnya udah masuk disangkut pautkan dengan performance jadinya bias, karena orang akan takut menyampaikan karena dia takut dinilai jelek. Betul. Dan manajer juga akan mencampur adukan sesi ini dengan performance appraisal jadinya, yang which is enggak gitu, totally wrong gitu. Jadi konsepnya harus disampaikan dulu pertama dengan jelas ke leader, dan kita mungkin sebagai HR business partner atau sebagai HR L&D kan pasti tahu mana yang memang leader yang butuh pembimbingan dari kita, mana yang enggak gitu. Basically adalah kita mau nggak lakukan extra mile untuk memastikan bahwa mereka bisa melakukan ini dengan baik dan benar. Gitu. Jadi waktu itu sih yang dilakukan, and it works. Untuk semua keringat dan peluh yang dikeluarkan akhirnya berjalan, dan waktu itu aku nggak mulai dengan muluk-muluk. Satu leader hanya perlu cukup melakukan ke 1-2 orang aja, karena aku tahu mereka punya business target, mereka punya hal-hal lain yang harus dilakukan gitu. Instead of only managing people, we appreciate that, dan kita nggak mulai dari hal-hal langsung 100 orang, 50 orang, nggak. Cukup pilih 2-3 orang untuk melakukan ini di awal. Make sure bahwa mereka melakukannya dengan baik, habis itu udah lepas, tapi tetap continue untuk monitoring, progressing. Gimana Bapak melakukan ini, apakah nyaman, apakah Bapak juga nyaman untuk bercerita dengan manajernya. Kalau misalnya mereka masih memang merasa, aduh kayaknya enggak deh, karena ada tipe-tipe leader yang memang dia sangat dominan, harus ngikutin birokrasinya sangat kuat gitu. Nah biasanya di sini HR terjun langsung, jadi mau nggak mau kita juga ikut melakukan CECI untuk orang-orang tertentu yang memang mereka dikhawatirkan tidak dapat transparan dan terbuka gitu. Tapi pada intinya mulai dari sesuatu hal yang kecil, continuous, dan tetap komit untuk melakukan itu terus. Akhirnya itu akan menjadi habit, dan habit akan membentuk culture in the end. Tidak semua leader bisa mengembrace kekurangan staffnya ya. Sebagian mungkin yang sangat birokratif justru menolak, mendefense, atau mungkin pushback, ngasih tahu bahwa enggak, harusnya nggak kayak begitu, kamu bisa lebih dan lain sebagainya, gitu ya.
Akibatnya mungkin bukan menjadi terbuka, malah lebih baik staffnya juga defense, tidak mengakui area mana yang mungkin bisa dikembangkan. Ini jadi suatu siklus yang jadi ribet banget gitu, akhirnya jadi PR-nya HR jadi banyak nih buat men-set up talent manajemennya gitu kan. Banyak banget. Dan satu hal yang digarisbawahi, Lita, employee engagement check-in bukan coaching, nggak ada kaitannya sama performance, dan ini bukan mentoring gitu. Jadi kalau di coaching session mungkin dia bisa bilang, kalau saya jadi kamu, saya lakukan ini. Tuh saya dulu gini. This is only we try to digging up, kita coba tanya dan lebih mendengarkan, bukan untuk mendefense. Jadi benar-benar untuk menggali apakah dia nyaman ada di posisi itu, apa yang kurang, apa yang diperlukan, support apa yang perlu dari dia, dari manajernya, dari HR atau dari manapun itu. So that's the defense. Oke. Dan menurutku ini culture yang sangat hebat, karena ketika leader berkenan untuk belajar mendengarkan secara aktif apa saja aspirasi dari staffnya, si talent ini juga nanti akan bertumbuh menjadi leader yang mampu mendengar lagi, gitu ya? Gitu. Benar banget. Okay. Dan ketika kita menutup telinga kita untuk tidak mendengar hal-hal yang kita nggak ingin dengar, kadang kan kita juga nggak pengen dengar tuh ya, bahwa ternyata dia nggak bahagia tuh di bawah kepemimpinan kita gitu, atau mungkin dia pengen ada sesuatu yang kita koreksi nih sebagai leadernya gitu ya. Kita harus mengajari tim kita, mengajari para talent kita untuk menyampaikan hal-hal yang mereka mungkin perlu mereka harapkan untuk diperbaiki dengan cara yang konstruktif, kan gitu ya, Desi ya? Iya, betul. Dan bukan menyerang gitu. Waktu dulu aku mulai, karena kita tahu bisnis harus tetap running, dan aku nggak mau memberatkan leader gitu. Aku tahu porsi mereka udah berat untuk hit target. Kita membantu dengan tools supaya mereka mudah. Kita mengharapkan kerjasama mereka, tapi tidak memberatkan mereka. Satu. Jadi jangan lakukan sama semua orang gitu. Ini penting. ECI ini penting pertama untuk talent. Talent itu apa sih? Buat aku talent adalah difference maker. Ya, in the end, yang kita mau ambil adalah mereka harus bisa kasih greatest impact. Ya, kemudian talent di perusahaan lain macam-macam. Ada yang diklasifikasikan jadi 9 box, ada 16 box. Itu terserah masing-masing perusahaan untuk mendefine itu apa. Tapi yang pertama yang wajib untuk dilakukan ICI pertama adalah talent. Kenapa? Karena kita mau ngedevelop mereka, kita nggak mau nge-place dia di tempat yang salah, kita nggak mau dia resign, atau untuk maintain dan untuk retain mereka. Jadi pertama talent. Yang kedua adalah emang orang-orang yang dia in the critical position. Maksudnya apa? Dia key position, tapi dia bukan talent sebenarnya, tapi dia key position untuk kita. Jadi kita mau make sure bahwa sebenarnya biasanya ini terjadi di posisi-posisi yang required specific skill tertentu yang harus certified apa dan scarcity in the market gitu. Ya, gitu. Jadinya kita mau make sure bahwa dia terbuka untuk dia akan stay di situ, dan dia mau men-sharing informasinya ke yang lain, atau ada succession untuk posisinya. Kemudian yang ketiga adalah other case gitu. Other case itu dalam artian memang dia diperlukan untuk pendampingan ECI gitu. Tapi fokus pertama waktu itu yang aku lakukan hanya untuk talent, karena waktu nggak banyak untuk leader melakukan itu satu. Jadi pertama fokus dulu di talent gitu. Baru kalau misalnya udah talent dan itu dilakukan reguler 6 bulan sekali, bisa 3 bulan sekali mereka check in gitu. Biasanya sih 6 bulan sekali untuk check in, dan tidak berhenti habis check in habis itu udah, enggak, karena kita akan diskusi bareng sama leader apa insight yang didapat, dan itu akan jadi masukan ke HR untuk kita memonitor, wah ternyata si ini dia merasa berat ada di posisi ini karena ini. Jadi ada lanjutannya, nggak berhenti sampai ECI, tapi harus ada follow up actionnya lagi seperti apa gitu. Tapi prioritas pertama adalah talent, yang kedua adalah dia di critical position atau scarcity position in the market, dan yang ketiga adalah case-case tertentu yang memang mungkin dibutuhkan untuk dilakukan ECI atau employee engagement check-in.
praktik yang pernah aku lakukan di Singapura agak berbeda. Kalau di ECI di Indonesia lebih personal one on one. Tapi kalau di Singapura karena memang leader sangat ingin tahu, jadi regional head-nya waktu itu sangat ingin tahu sebenarnya tentang employee yang ada di bawahnya. Jadi kita bikin itu grup dalam bentuk coffee meeting. Iya, jadi dalam bentuk coffee meeting atau coffee morning with GM, dan itu benar-benar enggak formal ya, dalam artian mereka pergi ke Starbucks cuma 2-3 orang atau 3-5 orang lah gitu. Mereka pergi ke Starbucks, ngopi, dibayarin, kemudian mereka diskusi dari situ. Mereka cuma ngobrol aja gimana kalian, gimana seneng nggak di sini, kalian butuh support apa yang kalian rasa kita perlu improve, apa yang kalian rasa kalian perlu ini gitu. Jadi dibikin dalam bentuk grup, dan cara groupingnya juga kalau dia talent ya harus sama-sama talent, karena cara pandang talentnya lebih berbeda. Mereka biasanya lebih ambisi, lebih agile, lebih curious untuk something, ide-idenya lebih kreatif gitu. Jadi benar-benar a meaningful diskusinya. Indian kita jadi tahu sebenarnya ada loh employee ini dia initiate atau punya ide untuk kita melakukan ini, yang sebenarnya itu ide yang luar biasa untuk untuk nambah performance lagi gitu. Jadi itu contoh-contoh insight yang bisa didapat. Jadi di Indonesia dilakukannya personal. Di Singapura itu dilakukannya grup gitu, karena memang skala employee-nya juga jauh agak lebih besar, jadi dilakukannya grouping. Jadi sebenarnya bisa dilakukan gimana aja, tergantung kreatif kalian sendiri sih melakukannya gimana. Juga perlu melakukan role play untuk make sure bahwa oke, ini sesuai nih sama guideline, masih di dalam boundaries yang kita harapkan, atau seperti apa dia? Oke, ini tergantung jadi seberapa efektif kita melakukan sosialisasi ya untuk si ini ke para leader ya. Karena ingat gak tadi aku bilang ada 70-20-10 di awal tentang learning concept. Pada dasarnya kalau kita hanya ngasih ini lewat structure learning, sebenarnya leader orang akan absorb itu 10% dari informasi yang dia peroleh. Tapi kalau didampingi, entah itu dengan networking atau itu entah dengan getting feedback, pemahaman dia akan bertambah lagi 20%, dan ketika dia melakukan itu akan menjadi kontribusinya 70% sendiri. Jadi ketika kita membuat guideline dan kita mau implementasi di perusahaan, jangan hanya sekedar memberi dan lewat training habis itu udah dadah bye-bye makasih Pak gitu. Enggak. Bikin network sharing session sendiri atau lunch and learn sendiri sama para leader itu sekitar 6 bulan sekali kalau kalian sibuk, atau terserah kalian mau melakukannya kapan, untuk getting feedback seberapa enjoy mereka melakukan itu, apa yang berjalan baik dan apa yang berjalan buruk. Jadi orang bisa saling sharing. Misalnya ada orang yang merasa bahwa dia enggak susah nih ngaku ini, dia sih orangnya diam aja gitu. Ternyata ada manajer lain yang dia melakukannya bisa menghandle situasi itu. Oh enggak Pak, saya melakukannya gini, coba deh Bapak gini. Akhirnya ada networking sendiri antara para leader untuk mereka mempraktis itu. That's one of the way ya. That's one of the way kalau kalian punya karyawan yang leader yang relatively banyak gitu. Jadi blended aja sih 70-20-10 ketika kita mau mentraining orang untuk sesuatu gitu. Jadi bukan hanya berhenti di guidance, monitoring perkembangan mereka seperti apa, getting feedback dari mereka, Bapak nyaman enggak gitu, ada input enggak, atau ada hal yang perlu perbaiki. ECI yang aku buat udah termasuk question apa aja yang mereka harus tanyakan, dan itu hanya maksimum 10 pertanyaan, terserah mereka mau pilih yang mana, sampai sedetail itu. Jadi kita sebagai HR harus menempatkan posisi kita dengan tidak memberatkan bisnis. Banyak yang bilang bahwa HR itu support function, ya, tapi jadikan kita sebagai partner. Yang namanya partner berjalan beriringan, ya kan? Ketika bisnis itu fokus ke bisnis untuk bayar gaji kita juga jangan memberatkan mereka dengan suatu hal yang lain gitu. Kalau kita memberatkan mereka untuk membantu mereka, pastikan bahwa kita menolong mereka. Kalau kalian ingin implementasi guideline, bikin guideline yang lengkap
yang memang bisa membantu mereka. Jadi mereka nggak harus mikir dulu, gila mau nanya apa ya gue ya gitu. Des, lu gimana sih lu suruh gue kayak gini, mana pertanyaannya gitu. Jadi sediain pertanyaannya, sediain FAQ-nya, sediain dengan hal-hal yang kalian rasa ini bisnis bakalan mudah nih ngerjain ini. Kalau kita ngasih guideline dan ngasih tools, supporting toolsnya ke mereka dengan baik, aku rasa mereka pasti mau kerjasama karena itu nggak berat gitu. Baik, aku sepakat sih itu. Yang menjadi berat itu sebetulnya adalah ketika kita tidak tahu kita harus melakukan apa dan bagaimana caranya, tapi kita dikasih target gitu, ya kan? Ya, benar. Benar banget. Nah, aku melihat ini dari sudut pandang kesehatan mental nih sekarang, Desi. Bahwa untuk menjadi sehat mental di dalam ruang kerja, di tempat kerja, itu kita tidak dibikin seperti robot. Artinya, kamu nggak boleh punya kekurangan, nggak boleh punya suatu emosi yang mungkin kamu rasakan nggak nyaman, itu ditutup semua kan nggak kayak gitu ya. Tapi kita diberikan kesempatan untuk belajar bertanggung jawab, bagaimana kita mengovercome perasaan tidak nyaman, bagaimana kita menyelesaikan dan mencari solusi setiap kelemahan yang mungkin kita rasakan atau kita identify bahwa oh iya ya kelemahanku tuh di sini tuh aku harus gimana, kan harusnya diajari seperti itu ya. Benar banget. Sebenarnya kalau menurut Desi itu ada nggak sih korelasinya antara talent management yang utuh, artinya memperhatikan bagaimana mendevelop kompetensi baik technical maupun soft dengan kesehatan mental di perusahaan? Hubungannya pasti ada gitu, terutama apalagi waktu placementnya salah ya atau kita salah ternyata mengidentifikasi talent. Dua hal itu yang biasanya sering terjadi. Pertama, ketika placement salah, dia ditempatkan yang tidak sesuai dengan aspirasi dia, itu satu, tidak sesuai dengan capability dia, tidak sesuai dengan engagement dia gitu. Misalnya contoh yang sering muncul, setiap orang selalu dipaksakan untuk menjadi sales. Ya, mau itu apa, karena itu yang posisi itulah yang salah satu yang mengenerate revenue paling banyak. Terutama di consumer goods gitu. Tapi apakah orang si A ini misal dia posisinya hanya marketing ya, behind the skin-nya, very very talented, apakah ia bisa di-develop menjadi sana, sementara ada posisi vakan, kemudian orang di-push untuk jadi itu, dia akan burn out, dia akan stres sendiri, dan akhirnya apa? Performance-nya akan menurun. Performance-nya menurun dan dia akan di-drop dari talent box-nya enggak? Iya betul. Jadi identifikasi talent bisa jadi salah kaprah, makanya sangat-sangat penting kalibrasi untuk identifikasi talent supaya apa? Supaya kita tidak menaruh orang di box yang salah gitu. Inti dari talent management ini adalah kita mau menaruh orang supaya dia bisa lebih berkembang lagi, bukan? Iya betul. Supaya dia bisa lebih perform dengan lebih baik lagi gitu. Jadi hati-hati ketika mendefine siapa itu talent. Hati-hati ketika kita nge-place. Memang HR punya target sih develop talent ya. Jadi apapun itu udah tulis aja KPI-nya gini. Yang penting kita dapat bonus. Ya nggak sih, Tak? Gitu. Tapi lagi ya kan yang penting dapat bonus gitu. Wow, talentnya nggak ada yang resign. Achieve 100% atau semua terdevelop dengan baik, achieve 130% gitu. Tapi sebenarnya bukan itu. Jadi our job is not only as a career or as a job gitu. Kita harus mikir job itu as a calling. Apapun yang kita desain dengan baik, dan itu tuh menyangkut nasib orang. Once kita salah identify, salah nempetin, udah bubar jalan gitu. Kasian orang ini apa. Itu mungkin salah satu resikonya untuk dia. Kemudian kita harus benar-benar bisa mempersiapkan semua orang yang disebut talent ini supaya dia tahu apa tujuannya, maksudnya, ditanamkan mindsetnya yang benar, supaya dia juga ready di situ. Karena kalau enggak, percuma aja talentnya akan jadi nggak produktif di situ. Itu sih kalau menurutku, makanya kenapa
kenapa relasinya kuat dengan mental health, karena once you make a wrong decision on talent atau you do the wrong things in the talent management, then it will impact on the personal mental health atau employee mental health, dan in the end itu akan impact ke performance sih, termasuk company performance. Oke. Jadi memang tanggung jawab HR ini memang sangat luas. Berat dong. Berat, betul. Aku rasa HR ini kalau kita analogikan dalam sebuah keluarga ini mungkin seperti ibu ya. Peran ibu. Mother of organization. Yes, jadi mungkin seringkali nggak terlihat gitu ya, tapi tanpa di-running dengan baik, tanpa di-running dengan hati dan morality dan panggilan jiwa yang pas, kayaknya kita akan merasa bahwa yang penting kan gue udah ngelakuin ini, terserah nanti dampaknya kayak gimana, kan akan berakhir seperti itu. Padahal nggak seperti itu ya, Desia. Enggak. Oke, jadi kita mindsetnya dirubah. Nah, itu. Aku rasa Singapura lebih concern sih. Singapura itu dia lebih concern dengan yang namanya mental health. Jadi mereka very careful. Mereka sangat pertama, mereka itu lebih careful untuk men-treat employee-nya. Mereka lebih curious tentang gimana cara mereka harus mendevelop timnya. Jadi itu berdasarkan pengalamanku ya, tapi lagi-lagi mungkin beda perusahaan beda itu, tapi selama ini orang-orang sana lebih aware dengan yang namanya mental health kalau dibandingkan dengan Malaysia, even though mostly sama-sama Cina ya, Chinese gitu, tapi Singapura lebih commit sih. Mereka lebih commit dengan people. Mereka commit ketika ngelihat ada orang yang harus dikasih performance improvement plan. Jadi they are very committed on that. Oke. Nah, ini pertanyaannya, Desi. Oke. Bagaimana meyakinkan leader bahwa mental health itu penting? Ini best practice nih berarti. Sebenarnya yang pernah kulakukan ya tak ya, setiap kali yang namanya juga HR business partner. Jadi kita harus melihat semua itu dari kacamata bisnis dengan logika HR. Dan in the end resultnya harus nyampe ke bisnis itu apa gitu. Jadi itu satu akan mudah karena kita akan berbicara bahasa yang sama sama mereka. Aku nggak pernah mencetuskan kata-kata mental health sebenarnya ke leader, tapi lebih ke dikaitkannya dengan ke productivity, retaining people, karena kan sekarang talent war di mana-mana. How we retain people nggak hanya berdasarkan kompensasi kan, pasti ada hal lain yang lebih berimpact gitu. Jadi lebih dikaitkannya ke sana sehingga lebih added value sih kalau ke bisnis. When you do a great things in managing your talent, in the end memang akhirnya mental health employee-nya yang akan achieve, tapi ngelihatnya dari sisi bisnis dulu. Kasih tatakannya adalah kalau kita kerjain ini bagus, pertama turnover-nya akan rendah. Contohnya yang kedua, it will help to increase productivity dari sisi bisnis gitu. Karena kalau orang senang, orang nyaman, orang bahagia kerja, dia akan doing extra mile. Automatically dia akan doing extra mile. Nggak usah disuruh juga dia akan merasa responsible untuk itu, ya nggak sih? Gitu. Jadi disampaikan dengan kata-kata yang berbeda, yang kira-kira dari sisi bisnis mereka bisa nangkep bahwa ini ada added value-nya untuk bisnis. Nah, itu ya jawabannya ya. Dan ini memang perlu kerja ekstra untuk tim HR. Ya. Bahwa memang HR ini memang harus bergerak masuk sebagai business partner seperti itu ya. Dan dengan cara dan teknik, metode pendekatannya masing-masing mendekatkan diri ke leader untuk memberi masukan bahwa ini semua dimulai dari leaders, top down ya, Desi ya.
Kalau kita nggak tahu berarti ada blind spot di sana ya kan. Blind spot tuh kita tidak sadar bahwa kita ternyata punya masalah di mental health, ya enggak? Nah, gimana cara sebenarnya untuk nemuin si blind spot ini? Biasanya blind spot kita dapatnya dari mana, tak? Kan bisa dapat inputan dari orang lain, dari peers atau dari manajer atau dari HR-nya misalnya gitu. Tapi pada dasarnya banyak hal yang bisa dilakukan untuk menggali si blind spot ini. Salah satunya dengan feedback. That's why when you do a regular check-in with your employee, kita bisa tahu sebenarnya lu tuh ada masalah gitu. Kita coba untuk bantu gitu. Dan ini sebenarnya based on input juga dari peers atau dari leader. Contoh gampangnya sih kayak gitu. Tapi